Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Selamat pagi kepada adik-adik semua yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan untuk virtual. Hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan secara virtual, dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang kakak banggakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itulah pembukaan di dalam undang-undang bahwa kemerdekaan kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal semacam itu, kita semuanya selalu ingat akan bagaimana sejarah yang telah ditoreh oleh para pahlawan kita di bumi pertiwi ini, dari manapun sudut pahlawan itu. Tidak terkecuali adalah dari para sesepuh atau para pahlawan yang bergelut di kepramukaan. Adik-adik, sebelum kita melaksanakan atau mendengarkan paparan yang akan saya paparkan, yaitu sejarah pramuka di Indonesia, ada beberapa item atau beberapa tema atau periode dalam sejarah. Yang pertama adalah pada masa perkembangan Hindia Belanda atau masa Hindia Belanda. Yang kedua adalah masa pendudukan Jepang. Yang ketiga masa perang kemerdekaan. Yang keempat masa pasca perang kemerdekaan tahun 1000 sampai 1961. 5 masa 1961 sampai 1999 dan masa tahun 1099 sampai sekarang. Nah, adik-adik, pada saat adik-adik berada di posisi penggalang, adik-adik sudah banyak mengenal bagaimana belajar di kepramukaan, terutama di sejarah. Bapak Jenderal Robert Baden-Powell di tahun 1908 telah melancarkan kegiatan pendidikan di luar sekolah untuk anak-anak Inggris dan anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan kerajaan pada saat itu. Dari perkembangan itu, akhirnya beliau mengarang buku Scouting for Boys yang isi buku itu adalah berisi tentang pengalaman bersama pramuka dan latihan-latihan yang diperlukan di pramuka. Nah, gagasan Baden-Powell itu kemudian menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena Indonesia pada saat itu adalah merupakan bahan jajahan dari Inggris Raya juga. Pada saat perkembangan pandu atau perkembangan pramuka di Indonesia, pada saat dibawa oleh penjajah Hindia Belanda, akhirnya para penjajah membawa pramuka itu ke Indonesia dengan nama Nederland Oost-Indies atau Nederland Indische Padvindervereniging yang disingkat dengan NIV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, pandu-pandu Hindia Belanda ini dari negara Belanda itu disebarkan ke seluruh daerah penjajahan atau yang dijajah Belanda, tak terkecuali negara kita, Indonesia. Ya. Nah, masa Hindia Belanda ini banyak pergerakan-pergerakan atau
kepanduan yang berkembang di Indonesia. Di antaranya pada saat ini adalah karena pemimpin pergerakan nasional itu akan mendidik putra-putri Indonesia untuk menjadi pemuda yang pilihan, akhirnya banyak mendirikan satu pergerakan kepanduan, di antaranya Javanese Pathfinders Organization atau JPO, Jong Java Pathfinder, National Islamic Pathfinder atau NAPIJ, Serikat Islam of Delhi Pathfinder, Siap Hizbul Waton, dan pemerintah India. Setelah itu, karena berkembangnya kepanduan atau kepramukaan kita disinyalir akan mengancam kekuasaan Hindia Belanda, akhirnya penggunaan Pathfinder atau kepanduan itu dilarang. Kecuali adalah kepanduan yang dimiliki oleh Hindia Belanda. Perkembangan dari sejarah, akhirnya bangsa Indonesia masuki pada era 1928, di mana pada saat itu seluruh bangsa Indonesia, para pemuda melaksanakan suatu pergerakan, melaksanakan suatu perkumpulan, membentuk suatu ikrar janji di seluruh Indonesia untuk seluruh pemuda Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda 1928. Ini yang menjadi suatu lambang bahwa Sumpah Pemuda merupakan pola kebangkitan para pemuda di Indonesia untuk bergerak lebih maju melawan penjajah. Nah, kita bergerak atau ke belakang lagi. 1908 merupakan suatu momen kebangkitan, mensiapsiagakan para pemuda Indonesia untuk bergerak melaksanakan kegiatan perjuangan di tanah air. Kemudian disambung dengan 1928, di mana Sumpah Pemuda itu tercetus. Ini momen yang sangat penting sekali dalam sejarah perkembangan kegiatan kepramukaan Indonesia. Kemudian selanjutnya di tahun-tahun berikutnya di 1930 muncullah nama kepanduan. Setelah pada saat itu kepanduan yang dengan nama Pathfinder dilarang oleh Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda, akhirnya bangsa Indonesia bermuncullah kepanduan bangsa Indonesia. Seperti kepanduan bangsa Indonesia yang merupakan dari gabungan dari kepanduan Indiske Pathfinder Organization atau INPO, Pandu Kesultanan, dan Pandu Pemuda Sumatera PPS. Terus berkembang pergerakan kepanduan sampai pada saatnya di tahun berikutnya juga terbentuk Pandu-Pandu Indonesia yang merupakan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Itu pergerakan pada masa penjajahan atau pemerintahan Hindia Belanda. 1908, tonggak kesiapsiagaan para pemuda bangsa Indonesia untuk mendirikan bangsa kita. Kemudian 28 Oktober tercetuslah Sumpah Pemuda. Sebagai kias dasar adalah penggalangan persatuan Indonesia. Jadi seluruh bangsa Indonesia itu digalang, dipersatukan. Kalau di 1908 berdirinya Budo, Utomo, dan lain-lain adalah mensiapsiagakan para pemuda Indonesia sebagai kias dasar pramuka siaga. Kemudian di 28 Oktober 1928 adalah kias dasar penggalang, karena di situ adalah penggalangan seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadikan satu.
kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu bangsa Indonesia. Itu yang menjadi kias dasar pramuka penggalang. Seperti saat ini, adik-adik masih posisi sebagai golongan penggalang. Insya Allah, sebentar lagi adik-adik akan pindah golongan ke pramuka penegak karena usia. Nah, ya kita berlanjut untuk setelah masa Hindia Belanda adalah masa kependudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, ini kondisinya agak lebih menurun lagi terhadap perkembangan kepramukaan yang ada di Indonesia. Semua kepramukaan, kepanduan yang ada di Indonesia dilarang. Kemudian para tokoh kita tidak kehabisan berpikir. Akhirnya para tokoh-tokoh kita yang di kepanduan banyak masuk yang Kesai Nendan atau Kai Bondan dan yang lebih terkenal kita sebut dengan pembela tanah air. Pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang pada saat pemerintah Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang itu adalah penerpaan seorang pemuda biar menjadi pemuda yang militan. Pemuda yang siap untuk membela tanah air. Pemuda yang selalu tangguh. Gitu. Jadi untuk masa pendudukan Jepang, pandu-pandu yang ada di Indonesia semua pergerakannya menurun. Tidak seperti pada Hindia Belanda banyak kepanduan-kepanduan yang berkembang. Nah, itu banyak kegiatan-kegiatan para pemuda yang masuk sesuai dengan kegiatan pada masa penduduk Jepang. Kita melangkah pada saat setelah masa pendudukan Jepang. Setelah masa pendudukan Jepang adalah masa perang kemerdekaan. Nah, masa perang kemerdekaan ini adalah masa di mana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno-Hatta. Dan ini menjadi tonggak perjuangan dalam kegiatan kepanduan. Karena dari pola setelah kemerdekaan, akhirnya bangsa Indonesia berkembang lagi, bangkit lagi kepanduan yang ada di Indonesia. Di antaranya setelah proklamasi beberapa bulan berikutnya, berdirilah Pandu Rakyat Indonesia, yaitu satu-satunya pandu di wilayah Indonesia. Seluruh Indonesia pada saat itu mengakui Pandu Rakyat Indonesia atau yang disebut PARI. Nah, 1908 adalah masa mensiagakan bangsa Indonesia, yaitu dengan kiasan dasar pramuka siaga. Seluruh bangsa Indonesia disiagakan. Kemudian 1928 pada masa Sumpah Pemuda merupakan kias dasar dari penggalang. Karena penggalang semua para pemuda dan pemudi diikat jadi satu melaksanakan suatu janji bahwa pemuda harus bersatu semuanya. Oke. Dari masa kias penggalang adalah di 1928. Perang kemerdekaan atau setelah diproklamasikan kemerdekaan itu ditegakkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang menjadi dasar giat seorang pramuka penegak, bahwa pramuka penegak sebagai kias dasar adalah dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari perjuangan-perjuangan
bangsa Indonesia 1941 berjalan kegiatan kepanduan, walaupun banyak sana sini tantangan, tapi para kepanduan Indonesia tetap melaksanakan kegiatan. Di masa pasca perang kemerdekaan itu kedaulatan NKRI yang sudah diakui, kemudian munculnya pemerintahan liberal, kembali organisasi kepanduan yang pada saat Hindia Belanda sudah berkembang, muncul lagi atau berkembang lagi seperti Hizbul Waton, Siap, kemudian Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, Panduan Bangsa Indonesia atau KPI, dan lain-lain. Nah, di masa pasca perang ini justru tantangannya lebih berat lagi. Karena kepanduan Indonesia semua terpecah menjadi banyak sekali, sampai 100 kepanduan. Suatu keadaan yang melemahkan persatuan dan pergerakan kepanduan Indonesia. Organisasi kepanduan pada saat itu terdiri atas 1 federasi kepanduan putra dan 2 federasi kepanduan putri. Jadi ada kepanduan, sudah ada kepanduan putra dan 2 kepanduan putri, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO itu untuk putra, yang berdiri tanggal 13 September 1950. Dari pasca perang kemerdekaan di 13 September sudah berdiri IPINDO. Kemudian 2 federasi kepanduan putri, yaitu Persatuan Organisasi Pandu Indonesia, Popindo, yang berdiri 1954, dan Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Selanjutnya, dari perkembangan itu, dari IPINDO, Popindo, itu melebur menjadi satu. Jadi Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Organisasi yang bergabung dalam federasi hanya 60-100 organisasi kepanduan dengan sekitar 5.000 anggota. Gitu. 500.000 anggota. Padahal pada saat itu semua bangsa Indonesia sudah siap ataupun sudah melaksanakan kegiatan kepanduan, gitu ya. Di samping kegiatan-kegiatan pasca perang di kepanduan itu, di bawah Perkindo, organisasi politik atau massa yang satu sama lain berbeda paham prinsip. Ini yang menjadi satu perkembangan kepanduan di Indonesia mengalami titik penurunan karena banyaknya kepanduan-kepanduan yang satu sama lain belum adanya suatu persatuan. Padahal kita ingat di 1928 sudah tercetusnya satu sumpah dari para pemuda untuk menggalang persatuan di seluruh Indonesia. Nah, Perkindo untuk mengatasi kegiatan yang sampai pada saat itu adanya suatu perpecahan di dalam kepanduan, dan ini mencengkram ataupun mengancam stabilitas atau persatuan yang ada di Indonesia. Maka dari itu akhirnya dengan bantuan Perdana Menteri Juanda tercapailah perjuangan mempersatukan organisasi kepanduan ke dalam satu wadah, yaitu yang dinamakan Gerakan Pramuka. Jadi pasca kemerdekaan justru perjuangan pandu-pandu Indonesia mengalami satu titik yang sangat berat karena banyak pandu-pandu yang berkembang, tapi masing-masing belum mempunyai satu arah dan tujuan yang sama. Akhirnya Perkindo dengan Perdana Menteri Juanda
mengambil suatu keputusan dalam satu wadah, yaitu membuat satu wadah dari kepanduan-kepanduan yang ada di Indonesia menjadi gerakan pramuka melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Dan pada tanggal 20 Mei, Insinyur Juanda menandatangani selaku pejabat Presiden RI. Jadi pada saat itu keputusan Presiden itu yang menandatangani adalah Insinyur Juanda selaku pejabat Presiden. Karena Presiden Soekarno pada saat itu sedang melaksanakan kunjungan ke Jepang. Ya. Nah, itu pramuka di tahun 1961 itu sudah betul-betul mantap melaksanakan kegiatannya. Karena dari beberapa kepanduan dari 1908 atau dari pemerintahan Hindia Belanda, pergerakannya disatukan dengan di tahun 1961 melalui keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Insinyur Juanda. Nah, itu masa setelah pasca kemerdekaan. Nah, selanjutnya adik-adik, kita juga mengalami masa 1961 sampai 1999. Nah, adik-adik, gerakan pramuka atau kepanduan Indonesia ini sudah agak lega, memasuki satu momen yang baru, satu keadaan yang baru. Dari kepanduan itu beralih menjadi gerakan pramuka atau Praja Muda Karana melalui Kepres yang tadi sudah kakak jelaskan, yaitu Kepres nomor 238 tahun 1961. Jadi Kepres dari nomor 238 tahun 61 itu bahwa kepanduan yang ada di Indonesia melebur menjadi satu yang dinamakan adalah gerakan pramuka. Kemudian dasarnya adalah kita mengambil dasar semuanya sama, dasarnya satu, Pancasila, cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai dasar gerakan pramuka. Pramuka juga bukan badan pemerintah yang berbentuk satuan. Gerakan pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi, yaitu dengan pengurus kuartir nasional sampai dengan kuartir ranting yang dipilih melalui musyawarah. Ya. Kemudian gerakan pramuka sebagai satu-satunya wadah di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia. Ini benar-benar sudah mantap dalam melaksanakan kegiatannya karena sudah mempunyai dasar dari keputusan Presiden itu. Jadi organisasi-organisasi lain kepanduan selain pramuka atau yang menyerupai pramuka itu tidak diperkenankan atau dilarang di Indonesia. Kecuali satu-satunya kepanduan masuk ke dalam gerakan pramuka. Nah, di masa 61-99 ini, pramuka sudah mulai lebih baik lagi karena banyak keputusan-keputusan pemerintah yang mendukung atau mendorong berkembangnya kegiatan pramuka. Gerakan pramuka melalui pendidikan anak dan pemuda dengan prinsip datar metodik pendidikan permukaan sebagaimana
prinsip kegiatan yang dirumuskan Baden-Powell, yang pelaksanaan diselaraskan dengan kebutuhan, keadaan dan perkembangan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, agar menjadi manusia Indonesia yang baik, anggota masyarakat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Jadi, adik-adik, dengan kegiatan ataupun dengan adanya satu keputusan bahwa kepanduan-kepanduan yang ada di Indonesia melebur menjadi satu, menjadi gerakan pramuka, maka kegiatan-kegiatan dalam pramuka lebih terarah, teratur, terencana, karena ada satu pola-pola yang didukung oleh pemerintah. Dan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan keadaan di masing-masing wilayah di Indonesia, ternyata gerakan pramuka mampu membawa perubahan dan dapat mengembangkan kegiatan secara meluas. Adik-adik, gerakan pramuka menjadi lebih kuat dan memperoleh tanggapan luas dari masyarakat dalam waktu singkat. Organisasi telah berkembang di kota-kota hingga ke kampung dan desa, dan jumlahnya meningkat. Pada saat kegiatan bahwa untuk melaksanakan kegiatan lebih baik, itu tetap kita memerlukan suatu dukungan terutama dari pemerintah, yaitu melalui dukungan atau dorongan-dorongan dari majelis pembimbing yang ada di nasional maupun ada di kuartir. Nah, adik-adik, dari apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah di tahun 61, pemerintah ataupun pramuka melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan pembangunan masyarakat. Dan pada saat itu, kegiatan yang pertama kali dimunculkan sebagai kegiatan penegak adalah adanya satuan karya pramuka, yaitu Satuan Karya Taruna Bumi yang diselenggarakan untuk kegiatan pramuka di bidang pendidikan cinta, pembangunan pertanian, dan pembangunan masyarakat desa secara nyata dan intensif. Inilah satuan karya tertua di Indonesia adalah Satuan Karya Taruna Bumi. Setelah itu berkembang satuan-satuan karya yang lain, gitu ya. Nah, dari Satuan Karya Taruna Bumi ini kemudian berkembang saka lain seperti Dirgantara, Kabahari, Saka Bayangkara. Semua anggota Satuan Karya itu berasal dari pramuka penegak dan pandega. Dan selalu dalam kegiatan pramukaan ada satu kehadiran pembina di sana, kehadiran pendamping di sana, kehadiran orang dewasa. Pada saat adik-adik melaksanakan kegiatan, itu selalu harus ada pendampingan. Kalau adik-adik langsung didampingin oleh pembantu pembina atau pembina pembantu dan pembina. Jangan sampai pada saat kegiatan adik-adik kegiatan sendiri. Karena nanti kalau ada satu resiko di luar perhitungan adik-adik, itu nanti lebih bahaya. Itu ya. Setelah apa yang sudah kita pelajari, siaga sebagai kiasan dasar di 1908 sebagai mensiagakan bangsa Indonesia, kemudian 1928 pasca ataupun pada saat kegiatan Sumpah Pemuda sebagai kias dasar penggalang, dan 1945 setelah diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kias dasar tegak atau kepenegakan. Setelah itu kita melaksanakan suatu pembangunan. Suatu pembangunan itu dikawal oleh atau dipandegani sama pramuka pandega. Jadi pengawalan pembangunan itu atau yang memandegani pembangunan nasional atau pembangunan negara kita adalah adik-adik yang ada di
Pramuka Pandega dengan kiasan Pramuka Pandega gitu ya. Nah, setelah perkembangan masa 99 sampai sekarang, perkembangan negara mengalami perubahan dengan adanya satu kegiatan reformasi. Di sini kita juga akan adanya satu Munas yang pertama. Munas di 2003 di Samarinda yang dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung oleh partai daerah. Dan akhirnya di tahun 2020 sah untuk Gerakan Pramuka mempunyai Undang-Undang Gerakan Pramuka yang disebut dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Ya, adik-adik, apa yang tadi kakak terangkan itu adalah sekelumit dari sisi sejarah kegiatan perkembangan pramuka yang ada di Indonesia. Adik-adik bisa lebih memperdalam sejarah kepramukaan itu dengan membaca buku-buku yang ada referensi-referensi, baik dari buku maupun dari Google ataupun dari yang lain, untuk perbendarahan ataupun adik-adik dalam belajar di kegiatan pramuka. Kakak harapkan apa yang sudah tadi kakak terangkan, adik-adik bisa memetik hal yang terbaik untuk bersama-sama belajar, yang akhirnya adik-adik mengerti bahwa kegiatan pramuka, adik-adik mengerti bagaimana alur sejarah berdirinya. Jadi gerakan pramuka itu tidak begitu saja langsung berdiri di gerakan pramuka. Ada tahap apapun step yang dilaksanakan atau yang dialami oleh para pendiri gerakan pramuka. Dan alhamdulillah adik-adik sekarang dalam melaksanakan kegiatan pramuka, itu semuanya sudah disediakan fasilitasnya oleh pemerintah, oleh Mabigus, oleh Mabiran, oleh Mabicap, oleh Mabida maupun Mabinas. Baik secara peralatan, penunjang yang lain, maupun secara hukum-hukum, semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Tinggal kakak harap adik-adik segera atau bisa melaksanakan kegiatan pramuka dengan baik di gugus depan masing-masing. Walaupun sekarang kondisinya pandemi, adik-adik bisa melaksanakan kegiatan latihan pramuka secara virtual melalui pembina adik-adik masing-masing. Ya adik-adik, apa yang tadi kakak jelaskan untuk sejarah kepramukaan, adik-adik bisa mengambil atau memperdalam dari referensi-referensi yang sudah ada, baik buku maupun ada di sosial media. Tujuannya agar apa yang adik pelajari benar-benar mendalam. Sebelum adik-adik belajar yang lain, mengetahui sejarah, belajar sejarah itu lebih baik. Akhirnya apa, kita bisa menghormati para pahlawan pramuka yang berjuang dari sebelum ada pramuka, dari kepanduan sampai ke pramuka disahkan, adik akan mengetahui lebih jelas. Nah, ataupun nanti pada saat kegiatan-kegiatan lain ketemu dengan kakak akan jelaskan lebih rinci lagi. Itu aja. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan paparan dari kakak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.